Selamat pagi, selamat bertemu dengan kami Rama Channel. Dan kembali Rama Channel melanjutkan kisah tentang Kerajaan Kediri. Setelah Sri Gandra sebagai Raja ketujuh Kerajaan Kediri, beliau kemudian digantikan oleh Sri Kameswara sebagai Raja ke-8 Kerajaan Kediri. Jika di zaman kerajaan dipimpin oleh Prabu Sri Gandra, kerajaan Kediri makin luas dan berorientasi ke arah luar untuk bisa meluaskan wilayah kekuasaannya. Maka di zaman kerajaan dipimpin oleh Sri Kameswara adalah zaman kedamaian. Zaman di mana semua kehidupan berjalan dengan tentram, tertib, aman, dan damai. Memang kita tidak ketahui kapan beliau sebenarnya naik tahta. Nama beliau Prabu Sri Kameswara mulai diketahui sejak ditemukannya prasasti Semanding yang berangkat tahun 17 Juni 1182 Masehi, dan kemudian di prasasti Ceker yang berangkat tahun 11 September tahun 1185 Masehi. Beliau bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Trivikrama Watara Ani Wariwirya Anindita. Di zaman beliau, kehidupan seni budaya berjalan sangat pesat, dan ini menandakan bahwa pemerintahan di zaman beliau berjalan sangat tertib dan aman. Di zaman beliau, Darja menus kekawin yang sampai sekarang masih kita kenal dengan nama Kekawin Semaradana. Kisah yang menceritakan tentang kelahiran dari Ganesha, putranda dari Yang Siwa Pramesti Guru dengan Ibu Dewi Uma. Dalam Kekawin Semaradana dikisahkan Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih dibakar oleh Yang Pramesti Guru Yang Siwa melalui mata ketiga beliau, dan jiwa-jiwa dari Dewa Kama dan Dewi Ratih harus turun ke bumi merasuk pada jiwa laki-laki dan perempuan. Dikisahkan bahwa Batara Siwa Pramesti Guru sedang pergi bertapa, sehingga beliau meninggalkan Indraloka. Pada saat beliau sedang bertapa, Indraloka atau Indralaya diserang oleh musuh. Pasukan raksasa yang dipimpin oleh raja raksasa yang bernama Nila Rudraka. Peperangan terjadi di Indralaya yang menyebabkan para dewa terdesak, dan akhirnya para dewa mengutus Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih untuk menemui Hyang Pramesti Guru atau Hyang Siwa dan membangunkan beliau dari tapanya. Dewa Kamajaya akhirnya menuju tempat pertapaan di mana Hyang Siwa sedang melaksanakan tapanya. Dewa Kamajaya berusaha dengan segala cara untuk membangunkan Hyang Siwa dari tapanya. Namun keteguhan hati dan kekusukan beliau dalam bertapa tidak mampu digoyahkan oleh segala cara yang dilakukan oleh Dewa Kama. Sampai akhirnya Dewa Kama melepaskan Pancawisesa, yaitu 5 hasrat. Hasrat mendengar suara yang merdu, hasrat
mengenyam makanan yang enak, hasrat meraba yang halus, hasrat mencium yang harum, dan hasrat memandang yang indah. Yang Siwa terbangun dari tapanya teringat kepada istrinya Dewi Uma. Namun begitu beliau sadar dan terbangun adalah pekerjaan dari Dewa Kama, kemarahan beliau memuncak, dan dengan mata ketiganya beliau memandang Dewa Kama sehingga Dewa Kama terbakar, hancur menjadi debu. Di saat itu Dewi Ratih ikut melakukan bela pati masuk ke dalam api yang membakar Dewa Kama, sehingga Dewi Ratih pun lebur menjadi debu. Kejadian ini membuat para dewa langsung datang menghadap Hyang Siwa, memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh Dewa dan Dewi Ratih. Semata-mata itu adalah permintaan daripada dewa sehubungan karena Indralaya diserang oleh Raja Raksasa Nila Rudraka. Permohonan yang dilakukan oleh para dewa ditolak dan diabaikan oleh Hyang Siwa. Bahkan beliau mengeluarkan sabda, jiwa Dewa Kamajaya turun ke dunia, jiwa Dewi Ratih akan turun ke dunia, merasuki setiap hati laki-laki dan perempuan yang ada di dunia. Sementara untuk mengalahkan Raja Raksasa Nila Rudraka, Hyang Siwa mengatakan akan dikalahkan oleh anak beliau. Ternyata anak beliau yang lahir adalah Ganesha. Ganesha yang masih kecil berhadapan dengan Raja Raksasa Nila Rudraka. Semakin berperang, semakin bertempur, badan beliau semakin membesar, kemampuannya semakin besar, semakin kuat. Sampai akhirnya Ganesha mampu mengalahkan Raja Raksasa Nila Rudraka. Sementara Dewa Kama dan Dewi Ratih kemudian merasuk turun ke dalam jiwa dari Raja Kameswara dan Galuh Chandra Kirana. Itu saduran yang kemudian dijadikan alur di dalam cerita-cerita Panji. Sejak zaman Prabu Kameswara, cerita tentang Panji menjadi cerita yang paling digemari oleh masyarakat. Disebut dengan cerita Panji karena memang pemeran utamanya bernama Panji. Lengkapnya adalah Panji Inu Kertapati. Beliau dinyatakan di dalam kisah Panji sebagai pangeran dari kerajaan Jenggala yang akan mempersunting Galuh Chandra Kirana, putri kerajaan Kediri. Alur cerita Panji yang menggunakan nama Panji, memang di zaman itu Panji adalah gelar kebangsawanan, sebutan bangsawan, sebutan kesatria, sebutan putra mahkota adalah Panji atau Apanji atau Mapanji. Kisah Panji yang mempersatukan Panji Inu Kertapati yang diibaratkan sebagai Prabu Kameswara dengan Galuh Chandra Kirana adalah kisah yang mempersatukan kembali kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala dalam jalan damai,
melalui pernikahan, sehingga tidak ada lagi perpecahan antara Kediri dan Jenggala. Prabu Sri Kameswara tidak diketahui kapan turun tahta. Namun, sejak tahun 1194, sejak ditemukannya Prasasti Galunggung tahun 1194, Raja Kerajaan Kediri adalah Kertajaya. Wassalam.